Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya percaya kebangkitan Tuhan bagi orang-orang yang percaya ada di dalam hidup kita. Amin. Situasi boleh membuat kita lesu, tapi anak-anak Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan Allah dalam hidupnya tidak akan pernah lesu. Dia akan terus bangkit, terus naik dan bukan turun. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita puji nama Tuhan. Angkat tinggi panji Tuhan. Sama-sama katakan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan. Kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan Oleh darah-Mu. yang bebaskanku. Hey! Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Puji Dia. Angkat tinggi panjinya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu dipatahkan. Kutuk dan maut telah dikalahkan, Telah diapakan? dikalahkan Oleh darahnya. Yang bebaskan kita semua. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Kemudian dia menderita di kayu salib. Dan kemudian pada dia mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Dan kuasa kebangkitannya dicurahkan atas kita semua. Setelah itu dia naik mencurahkan rohnya bagi kita semua. Amin. Katakan. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus. Dulu sekarang selamanya. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus. Dialah Raja yang hebat. Sama-sama katakan. Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat. Kebangkitanmu di dalamku, Di dalamku. Kami tidak takut dan tidak gentar ya Tuhan. kemenanganku bersamamu,
Kemenangan kami adalah bersama dengan-Mu Tuhan. Karena kuasa kebangkitan-Mu ada dalam hidup kami. Segala sesuatu di sekeliling kami, persoalan-persoalan, bahkan pandemi yang terkadang membuat kami lesu. Tapi kami tahu kuasa kebangkitan-Mu ada dalam hidup kami. Ketika kami menanti-nantikan Engkau, kami berjalan, kami tidak akan menjadi lesu. Kami berlari, kami tidak akan menjadi lelah. Semua karena Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyertai hidup kami. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Bapa, kami datang padamu Tuhan, berserah dan menyembah-Mu. Karena Engkaulah Allah yang hidup, yang menyertai hidup kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang padamu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami, Kau kuatkan
besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Ya Tuhan, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari angkat tangan kita, katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau yang menguatkan kami semua ya Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kaulah Allah Immanuel. Kau yang beserta dengan kami semua Tuhan. Dalam kami, oh Tuhan, Kau yang kuatkan kami untuk bertahan. Kau yang berikan kemenangan, oh Tuhan. Kemenangan kami ada di dalam-Mu, bersama dengan-Mu, oh Tuhan. Kami datang berserah, kami datang menyembah-Mu, oh Tuhan. Yesus, Yesus, Kaulah Immanuel.
Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena hanya Kaulah satu-satunya harapan kami. Kaulah satu-satunya kekuatan kami. Pada siapa kami berharap selain kepada-Mu Tuhan? Dari manakah datangnya pertolongan kami selain daripada-Mu? Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, di saat yang indah ini kita menyembah Tuhan. Kita berikan hati kita sepenuhnya pada Tuhan, lebih lagi Dia yang sudah memberikan segalanya dalam hidup kita. Kebaikannya tidak terhitung. Sampai detik ini kita masih merasakan kasih setianya. Kiralaya shandarara barala barala barala. Korabaya shana marana barala barala barala. Gidiarara barala barala barala. Sharara barala 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 barala. Siniarana marala barala ya serara barala ya. Saat indah bersama-Mu Yesus Tuhan. Kami yakin Kau berada di sini Tuhan. Kami yakin akan kehadiran-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Di rumah-Mu kami berhimpun meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau. Oh Rabaya Sandara Barana. Oh Tuhan, sambil kita menyembah dalam roh, sambil kita berdoa, sambil kita bersyukur kepada Yang Maha Tinggi atas perlindungan dalam hidup kita. Kiralala barala baya sana barala 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 barala. Sirala barala 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 barala. Haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semua. Saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Percaya bahwa kebangkitannya di dalam hidup kita. Percaya kuasanya ada dalam hidup kita. Percaya Dia yang terus menyertai hidup kita. Mari katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi yang begitu indah. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang telah Kau berikan pada setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kami masih diberi kesempatan memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, itu semua adalah anugerah yang sungguh luar biasa bagi kami semua. Bapak di surga, saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan pada setiap kami hati, seperti tanah yang subur untuk taburan benih firman-Mu. Dan urapi bibir dan lidah hamba-Mu ini ya Bapak, supaya setiap kata-kata yang keluar hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Berfirmanlah ya Bapak, kami siap untuk mendengar. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Wah tidak terasa ya, rasanya sudah lama sekali, rasanya sudah bertahun-tahun. Kita sudah 4 bulan lebih mungkin ya. Dan ini baru dimulai ibadah pada bulan Juli ini. Kita sangat bersyukur kita sudah mulai bisa beribadah lagi. Kita semua berdoa kiranya pandemi COVID ini segera berlalu ya, dan keadaan terus membaik dan kita semua bisa beribadah kembali dengan penuh semangat. Kita bisa saling juga menguatkan. Dan tentu saja ini apapun yang terjadi, Tuhan kita adalah tetap Allah yang baik. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan adalah Allah yang baik. Yes. Ya, pagi hari ini tema kita masih adalah akuntabilitas. Ya, akuntabilitas. Pak Indra sudah menjelaskan dengan sangat jelas mulai awal bulan. Ya, apa itu akuntabilitas?
Ini mic-nya toh masker saya ya. Ya, akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan. Ya, dapat dipertanggungjawabkan. Apa bedanya dengan responsibilitas? Kalau responsibilitas ini adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini biasanya bertanggung jawab dalam satu bidang atau dua bidang. Bertanggung jawab di dalam pekerjaan, bertanggung jawab di dalam keluarga. Tetapi akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan artinya adalah bertanggung jawab di segala aspek kehidupan. Kalau kita bertanggung jawab di segala aspek kehidupan, itulah yang namanya akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan. Amin. Jadi gampangnya adalah Anda ingat bahwa bertanggung jawab bukan hanya di satu dua bidang, tapi di segala aspek kehidupan. Dan itulah orang yang disebut dapat dipertanggungjawabkan. Amin. Akuntabilitas ini punya 3 aspek. Yang pertama adalah aspek vertikal. Ya, dapat dipertanggungjawabkan ke atas ya kepada Tuhan, itu adalah aspek vertikal. Tetapi tidak hanya itu, ada aspek yang berikutnya adalah aspek horizontal. Bertanggung jawab kepada sesama itu aspek horizontal. Dan yang ketiga adalah aspek pribadi atau personal. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan banyak membahas tentang aspek horizontal. Kemarin Pak Hindra sudah menjelaskan dengan sangat jelas di minggu kemarin tentang aspek yang vertikal. Pagi hari ini kita akan belajar tentang yang aspek horizontal. Nah, sebenarnya visi kita ini luar biasa, yaitu keluarga emunah yang berhasil dan berbahagia. Emunah artinya apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya sama dengan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Bukan hanya dipercaya dalam satu bidang, tetapi dipercaya dalam segala aspek kehidupan. Itulah emunah. Dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Amin? Ya, saya memang nggak bisa melihat respon wajah Anda, semua pakai masker, dan ini bagus sekali. Semua mentaati protokol kesehatan. Ya. Walaupun ini ngomong sambil pakai masker itu ternyata ngap juga ya. Baru sekali ini saya ngerasakan ternyata juga nafasnya kayak lari 10 kilo begitu. Ya. Jadi sekali lagi keluarga emunah yang berhasil dan berbahagia artinya menjadi orang percaya yang dapat dipercaya dalam segala aspek kehidupan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang berhasil bukan hanya juga dalam satu bidang, tetapi juga di segala aspek kehidupan. Berhasil di dalam keluarga, berhasil di dalam pekerjaan, berhasil di dalam kesehatan, berhasil di dalam pelayanan. Amin. Itulah keluarga emunah yang berhasil dan berbahagia. Sangat cocok dengan tema kita akuntabilitas. Ya. Nah, sekarang ketiga aspek ini, vertikal, horizontal, dan pribadi, mana yang penting? Ternyata ketiga-tiganya itu harus kita punyai, supaya kita bisa menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Amin. Nah, kita coba baca di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Perhatikan ini, bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bukankah ini sudah hebat sekali? Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, kemudian mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Ini Yesus sendiri yang berbicara. Tetapi di ayat 23 Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku,
kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba bayangkan, kalau seandainya Yesus mengatakan hal ini kepada kita, bukankah hal itu sangat menyakitkan? Orang-orang ini melakukan semuanya demi nama Tuhan. Mungkin ke gereja tiap hari, mungkin doa puasa tiap hari. Ya. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu? Perhatikan betul-betul firman ini. Jangan-jangan orang itu mengusir setan, bukan karena punya kuasa, tetapi ternyata lebih galak dari setannya gitu. Jadi setan sampai berpikir, dia aja lebih galak dari gua nih. Dia aja lebih jahat dari gua ini. Makanya setan ini pergi. Hati-hati. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal mereka sudah melakukan semua itu demi nama Tuhan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang tidak punya nilai akuntabilitas. Mungkin secara vertikal mereka melakukan semua demi nama Tuhan. Hanya demi nama Tuhan. Judul perikop itu adalah judul perikop dari ayat ini itu adalah orang sesat ya, maksudnya ajaran sesat. Artinya mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan mereka, dalam aspek-aspek kehidupan mereka. Jangan sampai hal ini menimpa kita. Tidak bisa kita hanya selalu melakukan yang vertikal. Tidak bisa kita hanya berdoa, berpuasa setiap hari. Tidak bisa kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan gereja setiap hari, tetapi kita lupa untuk menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam aspek horizontal. Sehingga nanti Tuhan akan berkata, enyahlah dari hadapanku karena aku tidak mengenal engkau. Lah bagaimana sekarang supaya menjadi orang yang punya nilai akuntabilitas? Supaya menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Yang pertama adalah, tidak bisa tidak, Anda harus melakukan firman Tuhan. Percuma Anda punya pandai sepandai apapun, Anda pintar pelayanan apapun, tetapi kalau Anda tidak melakukan firman Tuhan, percuma. Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu dan bukannya mendengar saja lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Kuncinya adalah melakukan firman Tuhan. Makanya tadi di Matius 7 ayat 21 dikatakan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Karena firman Tuhan, hukum Allah ini adalah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan kalau ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita lakukan, Tuhan akan memberkati kita di dalam segala hal. Amin. Melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang firman Tuhan apa yang perlu kita lakukan? Ya, tentu saja semua yang ada di dalam Alkitab. Tetapi pagi hari ini kita belajar beberapa saja. Ya, beberapa saja. Firman Tuhan di dalam, kalau kita mau menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga. Pertama, ini di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Siapa di sini yang masih punya orang tua? Coba angkat tangan. Yang masih punya orang tua, punya papa mama.
Oh, banyak ya. Banyak ya. Oke. Kita perhatikan firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena apa? Haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Supaya kamu baca bersama, berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan ini hormatilah ayah ibumu, itu adalah perintah yang penting. Tetapi sekarang ini banyak sekali anak-anak ya yang IP-nya ini tinggi-tinggi. IP-nya tinggi-tinggi Pak Hendra. IP-nya bukan indeks prestasi yang tinggi, tetapi ilmu pengeyelannya ini loh yang tinggi. Banyak anak sekarang kalau dikasih tahu orang tuanya ngeyel. Ingat, tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak sukses. Tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya tidak berbahagia. Semua orang tua ingin anaknya berbahagia. Orang tua kita semua ini sudah mengalami banyak hal. Kalau orang dulu mengatakan sudah mengalami asam dan garam lebih banyak dari kita. Makanya taatilah orang tua, hormatilah orang tua. Semua yang di sini masih punya orang tua, papa mama. Hormatilah mereka, justru selagi mereka masih hidup. Banyak sekarang orang, anak-anak yang jarang mengunjungi orang tuanya. Jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. Jarang berbincang-bincang dengan orang tuanya. Ya, bahkan banyak tinggal di luar kota, baru ditelepon sebentar aja, sudah ya Ma? Sibuk. Sudah ya Pak? Sibuk. Justru ketika orang tua kita masih hidup, taatilah mereka, hormatilah mereka. Kalau mereka sudah tiada, mereka sudah dipanggil Tuhan. Anda buatin bongpai yang ratusan juta, nisan yang ratusan juta, sudah tidak bisa dirasakan. Justru saat ini ketika mereka masih hidup, taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Kalau saudara melakukan ini, saudara adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak cerita-cerita kalau di Padang sana, Anda ingat zaman dulu SD ada cerita Malin Kundang, betul? Hidupnya sukses enggak? Sukses. Dia menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Tetapi dia tidak mengakui orang tuanya, dia tidak menghormati orang tuanya. Akibatnya apa? Dikutuk jadi batu. Bertanggung jawab di dalam pekerjaan saja tidak cukup. Anda menjadi orang yang kaya, orang yang sukses saja tidak cukup kalau Anda tidak menghormati orang tua Anda. Amin. Ilmu pengeyalan harus dihapus. Dengarkan kata-kata orang tua Anda semua. Karena mereka ingin Anda menjadi yang terbaik. Amin. Makanya supaya ketika kita lakukan itu, kita akan hidup berbahagia dan panjang umur kita. Ini bagi anak-anak. Firman yang kedua. Next. Kolose 3 ayat 18-19, sekarang bagi pasangan, suami dan istri. Ayat 18, Kolose 3 ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Semua di sini yang sebagai istri siapa? Boleh angkat tangan? Mengaku sebagai istri ya. Ya, yang benar-benar sebagai istri. Anda punya suami. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tunduklah kepada suamimu. Jangan pakai alasan, suamiku begini, suamiku begitu. Rasul Paulus mengatakan dengan jelas tidak ada alasan apa-apa. Tunduklah kepada suamimu. Saya punya saudara yang dulunya hidupnya sangat susah, sulit.
tetapi kemudian menjadi sukses luar biasa. Ketika saya perhatikan, istrinya ini memang pintar bekerja. Tetapi hebatnya adalah apa? Setiap apa yang dia lakukan, dia diskusikan, dia tanyakan dulu kepada suaminya. Dia selalu menghormati suaminya sebagai kepala keluarga. Sehingga apa? Hidupnya diberkati luar biasa. Kenapa? Karena istri tunduk kepada suami. Nah, jangan lagi istri-istri di sini. Ya, justru tidak percaya sama suami, justru tidak menghargai suami, justru tidak tunduk sama suami. Jangan sampai. Lakukan ini betul-betul kalau Anda mau menjadi orang yang punya nilai akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan di dalam keluarga. Ayat 19 untuk suami-suami. Di sini siapa yang suami-suami? Wah, ini Kak Pras suami baru ya. Ya, ada Pak Edi segala. Ya, Pak Indra. Suami-suami, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami di sini, ya, dimanapun suami-suami berada, kasihilah istrimu. Jangan bersikap kasar terhadap dia. Ya, itu Pak Yanto bagus dirangkul suaminya, Pak. Ya. Tapi seringkali banyak terjadi, justru suami-suami menjadikan istri-istri ini sansak pukul-pukulan gitu ya. Jadi ada teman saya kalau ketemu gitu, tiba-tiba matanya sekitar matanya biru. Kenapa? Ternyata ada masalah KDRT. Ya. Kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Lakukan betul-betul firman Tuhan ini. Anda akan menjadi pasangan hidup yang luar biasa. Anda akan menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam keluarga. Ya. Kalau suami istri rukun, suami istri saling mengasihi, suami istri saling mendukung, wah itu benar-benar surga ada di bumi ini. Tapi kalau sebaliknya, ya, sebaliknya sering ribut. Ada loh, ya, suami baru ngucap sekecap, istrinya ini udah baru satu kata, istrinya 1000 kata. Ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin kalau yang gitu-gitu itu istri-istri yang ikut KLT gitu ya, komunitas lambe turah. Tapi di sini tidak ada, ya. Amin, di sini tidak ada. Semua istri-istri tunduk kepada suami, suami-suami mengasihi istrinya. Amin. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan yang ketiga, apa yang kita lakukan? Siapa di sini yang menjadi bapak yang menjadi papa? Coba boleh angkat tangan. Wah, cukup banyak ya. Ini firman Tuhan luar biasa. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kasih atau love, cinta, bukan lawan katanya apa? Bukan benci. Benci itu sebentar bisa sembuh. Tetapi lawan kata dari love, dari cinta, dari mengasihi adalah tawar hati. Orang kalau sudah tawar hati, anak kalau sudah tawar hati, itu sangat berbahaya. Makanya orang tua di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, papa, mama semuanya. Jangan sakiti hati anakmu. Supaya mereka jangan sampai tawar hati. Kasihilah mereka dengan sepenuh hati. Didik mereka dengan firman Tuhan. Ya. Banyak ini apalagi kan masa Covid, masa pandemi 19 ini banyak ada di rumah, ya. Fokus benar-benar kumpul dengan anak-anak, bercengkerama dengan anak-anak. Ya, mungkin bermain bersama anak-anak, ya.
Saya sering bermain monopoli dengan anak-anak saya. Ya. Jadi janganlah sakiti hati anakmu. Lakukan ini betul-betul. Jangan sampai, sekali lagi, lidah ini adalah pedang bermata dua. Lidah ini begitu tajam. Anda bisa menyakiti orang dengan lidah Anda, tetapi Anda juga bisa memberkati orang dengan lidah Anda. Anda bisa menyakiti hati anak-anak Anda, tapi Anda juga bisa memberkati hati anak-anak Anda dengan lidah yang sama. Ya. Anak-anak kita itu tidak minta loh, tidak minta punya orang tua kita loh. Dia tidak bisa memilih. Ya. Kita yang sudah jadi orang tua, kita harus bertanggung jawab menjadi orang tua yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara kita mengasihi anak kita, jangan menyakiti hati anak kita. Amin. Nah, itu di dalam keluarga. Tadi sudah untuk anak-anak, untuk suami, untuk istri, untuk suami, dan untuk orang tua. Sekarang kalau di dalam pekerjaan dan pelayanan, firman Tuhan apa yang harus kita lakukan? Kolose 3 ayat 22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia, yang di dunia ini dalam apa? Segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya. Berapa banyak kalau saya amat sering melihat seorang employee karyawan bekerja di satu perusahaan. Kalau ada bosnya rajin, pura-pura rajin. Tapi kalau bosnya tidak ada, males-malesan. Lakukan firman ini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, tetapi melainkan dengan tulus hati. Siapa yang di sini boleh tahu bekerja di satu perusahaan? Ada? Semua bos semua ya? Oh enggak ada. Yang pemilik, ada satu. Yang pemilik perusahaan, ada dua. Kok enggak berani ngaku, kenapa toh? Anda kerja di perusahaan yang yang tidak resmi begitu, ya. Pasti ada cukup banyak yang bekerja di satu perusahaan, yang menjadi karyawan satu perusahaan, ya. Taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Jangan hanya ketika mereka ada saja, tetapi ketika mereka tidak ada pun, lakukan tugas dengan sepenuh hati. Karena apa? Takut akan Tuhan. Amin. Ayat berikutnya. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua pelayan-pelayan di GES gereja kita ini, jangan kalau hanya ada Pak Halim, ada Pak Hindra, rajin, jangan. Tidak ada mereka pun tetap rajin, lakukan segala sesuatu, tugas-tugas dengan segenap hati. Ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Lakukan firman Tuhan. Pengusaha-pengusaha pun, di sini banyak pengusaha, lakukan semuanya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau saudara buka rumah makan, lakukan dengan segenap hati. Buat makanan yang enak, servis pelanggan dengan baik. Pakai bahan-bahan yang bagus, jangan sembarangan saja. Pernah saya makan di satu restoran, ya pesennya capcay gitu, tapi sayurnya sudah tidak segar, bahkan bonggol-bonggolnya dimasukin. Untung enggak akar-akarnya dimasukin sekalian ya. Bonggol-bonggol sayur caisim segala dimasukin semua. Lah jangan sampai seperti. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Persis kita kalau lagi dipanggil pemimpin kita atau dipanggil Pak Jokowi presiden kita mesti menyiapkannya semuanya dengan sepenuh hati. Menyiapkan makanan dengan sebaik mungkin, seenak mungkin. Ya. Lakukan semuanya segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah, firman itu saja sebenarnya masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi dari
untuk keluarga, untuk pekerjaan dan pelayanan. Melakukan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah memiliki kasih. Saudara, kalau mau menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan, saudara harus memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ditambah lagi bahasa malaikat. Wih, luar biasa ini. Bahasa di dunia ini ada sekitar 745 bahasa. Ya. Ada satu orang yang masuk Guinness Book of Record itu menguasai 64 bahasa. 64 bahasa. Saya tidak tahu saudara yang ada di sini menguasai berapa. Bu Ani menguasai berapa bahasa? Ya. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin. Jawanya masih lagi, ada Jawa kasar, halus, kasar sekali gitu. Ya. Banyak sekali. Tapi dikatakan di firman ini semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa? Tidak ada gunanya. Pengetahuan Anda luar biasa, bahasa Anda hebat, tapi kalau Anda tidak punya kasih, itu seperti gong yang bergemerincing. Ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Oh. Ya, mengetahui segala rahasia. Ya, saudara tahu rahasia, kalau ini jangan 10 menit ke depan gimana, setengah jam kemudian gimana, 1 jam kemudian gimana. Saya tahu rahasia itu, saya sudah kayak luar biasa ya. Saya tahu saham-saham yang mau turun, kapan naik, wah itu luar biasa. Mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Rasul Paulus mengatakan dengan luar biasa. Kasih ini begitu penting. Kalau saudara mau mempunyai nilai akuntabilitas, saudara harus memiliki kasih. Karena semuanya kalau tanpa kasih tidak ada gunanya. Coba sekarang Anda tengok diri saudara sendiri. Apakah aku sudah memiliki kasih? Kasih tentu saja kepada Tuhan kita. Kasih kepada sesama kita. Kasih kepada siapa lagi? Bahkan kasih, apakah saudara sudah bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti hati saudara? Kalau mengasihi orang-orang yang baik dengan kita, itu gampang. Mengasihi orang-orang yang membantu kita, itu gampang. Tetapi mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita, itu tidak mudah. Tetapi itulah yang dimaui Tuhan. Makanya di ayat berikutnya, di Matius 5 ayat 46 dan 48, di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab kalau kalian mengasihi hanya orang yang mengasihi kalian saja, untuk apa Allah harus membalas perbuatanmu itu? Bukankah para penagih pajak pun berbuat begitu? Gampang, itu hal yang gampang. Pak Halim baik dengan saya baik dengan Pak Halim, itu gampang. Ya. Ayat 47 dikatakan, dan kalau kalian memberi salam hanya kepada kawan-kawanmu saja, apakah istimewanya? Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat begitu. Ayat 48, perhatikan baik-baik. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga.
Tuhan kita luar biasa. Dia disiksa, dia dihina, dia diludahi, dia dikasih mahkota berduri. Tetapi dia bisa mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi banyak orang Kristen saya amati, baru disakiti hatinya sedikit saja dengan teman sepelayanan, itu sudah sakit hatinya luar biasa, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Ya. Tuhan kita sudah memberi contoh yang baik. Dia mengasihi semua orang, tidak memandang bulu. Orang kaya, orang miskin, semuanya dia kasih. Ya, buktinya matahari aja boleh, mau orang jahat, orang baik, menikmati semuanya boleh. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Mengasihi semua orang, makanya kita juga harus melakukannya. Kasihi, doakan orang-orang yang menyakiti hati kita. Ya, ampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Dan juga ingat, jangan sampai diri kita juga menyakiti hati orang lain, menyakiti hati rekan-rekan kita, apalagi menyakiti hati pasangan kita. Banyak loh pasangan-pasangan yang sampai istrinya itu mengatakan, aku begitu membenci suamiku. Kenapa? Karena disakiti hatinya berkali-kali. Dan dia sampai tidak bisa memaafkan suaminya. Ya. Ada satu buku, saya sangat senang sekali. Ada pengarangnya Rich DeVos, ya, pemilik dari MW. Dia menulis buku 10 ucapan dahsyat. Kenapa sekarang ini kalau saya pernah lihat di internet, perceraian di Indonesia ini begitu banyak, angkanya begitu tinggi, hampir setiap jam itu kalau di rata-rata, itu ada 40 sidang perceraian. Ya, ada banyak sekali kasus-kasus perceraian. Kenapa? Karena banyak pasangan suami istri ini yang tidak bisa menyelesaikan konflik di dalam rumah tangganya. Ya. Sebenarnya sederhana. Kalau saudara praktekkan 10 ucapan dahsyat ini, ya, kehidupan rumah tangga saudara akan luar biasa. Ucapan dahsyat yang pertama adalah apa? I'm sorry. Kita semua manusia, kita bukan malaikat, kita bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau kita bersalah, beranilah bilang I'm sorry. Itu tanda saudara mengasihi pasangan saudara. Berani mengakui kesalahan, tapi ini kadang-kadang apalagi pria, seringkali tidak mudah. Saya dulu kalau berbuat salah, tetap merasa benar. Saya ngomong sama Bu Nana, I'm sorry, oh jangan sampai. Cowok, suami, ya. Tapi itu bukan solusi. Ketika saya belajar firman Tuhan, selalu mengasihi. Mulai belajar, I'm sorry. Kata dahsyat yang kedua adalah apa? I'm wrong. Apalagi ini, saya salah. Coba hal ini saudara praktekkan. Ya. Ingat, kita sekali lagi bukan orang yang sempurna, belum sempurna. Kita bisa melakukan kesalahan, akuilah itu. Ya. Mintalah maaf kalau saudara salah. Mintalah maaf kalau suami-suami salah. Begitu juga para istri bisa melakukan kesalahan, minta maaf. Maaf, saya salah. Dan yang lebih penting juga lagi, punyailah hati untuk memaafkan. Punyailah hati untuk mengampuni. Punyailah hati untuk mengasihi. Makanya dikatakan di sini memang kasih itu luar biasa. Kasih itu begitu penting. Amin. Jadi sekali lagi kalau saudara mau menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan, selain melakukan firman Tuhan, saudara harus memiliki
kasih. Ya, memiliki kasih. Yang ketiga, kalau saudara mau menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan, punya nilai akuntabilitas, saudara harus memiliki karakter dan kemampuan. Ya, next, karakter dan kemampuan dari orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang punya nilai akuntabilitas, bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Mau tidak mau Anda harus punya dua hal ini, karakter dan kompetensi atau kemampuan. Ya. Firman Tuhan di Matius 10 ayat 16 dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Tulus seperti merpati artinya Anda punya karakter yang baik. Tetapi cerdik seperti ular, Anda harus punya kemampuan yang luar biasa. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Anda harus asah terus karakter dan kemampuan Anda. Ya, banyak sebenarnya kalau di masa-masa sulit, di masa-masa masalah yang begitu luar biasa, selalu ada kesempatan, selalu ada chance, ada kesempatan yang datang. Anda harus bisa menangkap kesempatan itu. Ya, boleh tanya Pak Halim nih, banyak kesempatan ini Pak Halim. Banyak peluang, walaupun masa pandemi ini banyak peluang. Ya. Contoh lain lagi, di sini juga Bu Mayang itu membuat jual masker, ya, atau mungkin ada yang membuat masker. Lah ini peluang. Sekarang masker juga macam-macam, ada lukisannya segala ya, ada gambarnya, ada orang yang berkumis lucu-lucu kadang-kadang. Tangkap peluang itu. Dan punyailah karakter seperti Kristus. Ya. Bagaimana kita mengasah karakter kita? Ya, next. Kita terus dengan tadi membaca firman Tuhan dari Alkitab. Membaca dan melakukan firman Tuhan. Terus menerus, ya, membuat karakter diri kita seperti Kristus. Melakukannya sampai menjadi kebiasaan, sampai menjadi karakter kita. Kalau contoh di Alkitab, saudara tahu semua Yusuf ini punya karakter yang luar biasa. Ya, dia disakiti hati saudara-saudaranya sampai dimasukkan ke sumur kering, dijual, sampai dijual menjadi budak. Tapi dia tetap punya karakter yang bagus. Dia bisa dipertanggungjawabkan di segala aspek kehidupan. Dia sampai dipercaya Potifar untuk mengurusin semuanya. Dan itu dia lakukan terus dengan baik. Punya karakter. Ya. Yusuf itu contoh yang luar biasa. Ini ada Pak Yusuf Mulyo Raharjo, ini juga orang yang sangat rajin. Ya. Kita harus punya karakter seperti Kristus. Punya kebiasaan terus yang baik, terus kita lakukan, akhirnya menjadi karakter kita. Ya. Kita belajar dari Yusuf, dimanapun dia berada, bahkan di penjara pun dia menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kemudian dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia dipercaya oleh Raja Firaun untuk menjadi Perdana Menteri. Begitu. Punya karakter yang baik. Alfred Adler mengatakan luar biasa, orang yang jenius akan dikagumi, yang kaya akan dicemburui, yang punya kuasa akan ditakuti, tetapi hanya yang memiliki karakter akan dipercayai. Ya. Hanya yang memiliki karakter akan dipercayai. Jadi, sekali lagi kalau kita mau menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan,
punyailah karakter yang bagus. Karakter seperti Kristus. Karakter seperti Yusuf. Tetapi selain itu, Anda juga harus terus mengasah kemampuan saudara. Ya. Kemampuan, kita harus punya kemampuan. Tidak bisa kita cukup hanya berdoa saja, minta kepada Tuhan, terus Tuhan sediakan. Tidak. Tuhan mau kita juga punya kemampuan. Tuhan mau kita belajar. Amin. Lah bagaimana supaya kita bisa punya kemampuan yang bagus? Ya. Yang pertama, kita harus mau berpikir. Selalu mau berpikir. Bagaimana caranya? Jangan berkeluh kesah, jangan justru komplain kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa COVID-19 ini terjadi? Pandemi ini terjadi sehingga saya kehilangan pekerjaan. Sehingga pengusaha-pengusaha turun omsetnya. Kenapa? Jangan katakan itu, tapi bagaimana caranya mengatasi ini semua? Berpikir. Terus berpikir. Ya. Yang kedua, mau bertanya. Selalu mau bertanya, bagaimana caranya? Ketika kita sudah punya ide, kita melihat peluang ini, bagaimana caranya? Kita mau bertanya. Setelah itu, kita mau melakukan. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau itu kita latih terus, kita akan punya kemampuan yang luar biasa. Kadang-kadang di masa-masa ini, sekarang ini, kita diharuskan banyak belajar. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang baru, yang harus Anda mau belajar, Anda mau bertanya, Anda mau praktek, melakukan terus-menerus. Ya. Sekarang berapa banyak ibu-ibu yang rumah tangga yang terus menjual online makanan. Mungkin dulu tidak terlalu suka memasak, tapi sekarang belajar memasak, bertanya, melihat ke YouTube, melihat ke internet, memasak ini bagaimana caranya. Kemudian berjualan online bagaimana caranya. Ya, terus dilakukan terus. Ya memang harus seperti itu. Kita harus mau berpikir, kita harus mau bertanya, dan kita harus mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Banyak peluang yang ada. Ya, jangan menyerah dengan keadaan atau kondisi sekarang ini. Selalu ada jalan keluar, asal saudara mau terus memperbaiki karakter dan melatih kemampuan saudara. Ya, makin lama kalau kemampuan ini dilatih terus, saudara akan menjadi semakin expert, akan menjadi semakin pintar. Yang tidak bisa susah masak jadi pintar masak, yang tidak bisa jualan online jadi bisa jualan online. Ya. Yang dulunya tidak tahu jahit-menjahit bisa buat masker. Nah, semuanya bisa dipelajari. Asal kita terus mau berpikir, mau bertanya, dan mau melakukan. 3 hal itu yang kita pelajari pagi hari ini. Masih ingat sekali lagi, supaya kita menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Lakukan firman Tuhan. Tidak bisa tidak lakukan firman Tuhan. Ya, tadi contoh, firman untuk anak-anak, firman untuk suami istri, firman untuk orang tua, firman untuk di dalam pekerjaan dan pelayanan. Yang kedua, miliki kasih. Karena kasih ini begitu penting. Kasihi orang-orang bahkan yang menyakiti hati kita. Dan yang ketiga adalah miliki karakter dan kemampuan. Saya undang semua pemain musik untuk ke depan. Sehingga dengan kita melakukan ketiga hal itu, bukan lagi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Bukan lagi Tuhan mengatakan, hai kamu pembuat kejahatan. Tetapi ketika kita menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, menjadi orang percaya yang dapat dipercaya dalam segala aspek kehidupan. Memiliki kasih, Anda punya karakter dan kemampuan yang baik. Tuhan akan mengatakan pada kita, hai anakku yang kukasih, mari masuk ke dalam kerajaanku. Amin. Sekali lagi, kalau sampai Tuhan menolak kita, itu sakitnya di mana-mana. Tapi kita harus menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan kita. Dengan menjadi orang yang punya nilai akuntabilitas, menjadi orang yang dapat
dipertanggungjawabkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata Yes Lord. seperti matamu, Tua yang di sekelilingku. Berikan ku hatimu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati saudara. Berikan ku hati seperti harimu dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kasihmu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Kau sampaikan. Ajar pada setiap kami Bapa, untuk menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Punya nilai akuntabilitas, sehingga banyak orang di sekitar kami melihat kami dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, ajar pada kami, berikan kami ketekunan untuk kami terus melakukan firman-Mu. Berikan kami untuk kami memiliki kasih-Mu ya Bapa. Mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi orang-orang bahkan yang membenci kami, yang menyakiti hati kami. Karena Engkau sudah memberikan contoh kepada kami bahwa Engkau mengasihi semua manusia. Dan berajar kepada kami untuk kami terus mengasah karakter kami. Untuk kami bisa memiliki karakter seperti Engkau ya Bapa. Dan kami terus mengasah kemampuan kami. Berikan kami kemampuan untuk menghadapi masa-masa ini. Kami yakin, percaya dan kami mengimani. Kau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini boleh masuk ke dalam setiap hati kami. Bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua yang sudah mendengar firman Tuhan dan mau melakukan, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.